umrah ya. Mohon maaf, penyampaian maaf dari Habibnya untuk malam hari ini nggak bisa memimpin manasik. Insya Allah akan dipandu oleh saya dan nanti ada Kiai Amin, ada Al-Mukarram Ustaz Sonir, ada Ustaz Ramadan juga. Dan alhamdulillah untuk perjalanan umroh kali ini itu spesial menurut saya. Pertama, kenapa spesial? Satu, di bulan Syawal. Pengalaman saya dulu di bulan Syawal itu gak rame, jadi enak. Tapi gak ramenya di Ka'bah itu jangan berharap Hajar Aswadnya sepi gitu ya. Kalau Hajar Aswadnya itu 24 jam pasti full. Monggo yang baru datang silakan bisa masuk. Jadi nanti Bapak Ibu ada beberapa poin yang akan saya tekankan pribadi untuk Bapak Ibu semua jamaah sebelum kita praktek yang lainnya. Insya Allah besok langsung di-handle langsung sama Habib Hasan. Kalau kurang puas tanya langsung sama beliau Hasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda 120 kebaikan di Masjidil Haram, yaitu 60-nya untuk orang yang tawaf. 60 ya, 40-nya buat orang yang sholat, itu udah betul ya. 20-nya buat orang yang memandang Ka'bah. Makanya lebih utama tawaf daripada sholat. Makanya kalau bulan puasa yang tawaf mah lanjut tawaf, yang sholat tarawih lanjut tetap tarawih. Ya, karena kebaikannya lebih banyaknya tawaf. Nah, keistimewaan kota-kota Madinah, keistimewaan kota Madinah nih. Ya, kota Madinah adalah tanah haram. Banyak orang yang berharap bisa meninggal di kota Madinah karena dua kota yang tidak akan diinjak oleh Dajjal, yaitu Madinah dan Mekah, seperti itu. Di sana ada makamnya Rasulullah, ada makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi sahabat Utsman tidak mau dimakamkan di dekat Rasulullah. Beliau lebih memilih dimakamkan di Baqi. Nanti bapak-bapak bisa masuk ke Baqi. Kalau ibu nggak bisa masuk. Kalau emang mau nanti minta tolong Ustaz Idam atau Ustaz Subaik lewat limpir pinggir di gerbangnya. Kalau nggak dijaga askar, itu bisa ngintip. Paling terdekat dari gerbang itu makamnya Halimah Sa'diyah, wanita yang menyusui Rasulullah. Kalau bang laki-laki, infonya yang terbaru dipanggil Pak Hari. Makanya saya di Utsman dipanggil ya, udah bisa lewat ya. Kalau saya masih bisa waktu itu makam Baqi ya. Nomor 5, Madinah dan Makkah dapat menggantikan posisi Masjidil Aqsa bagi orang yang bernazar untuk melaksanakan sholat i'tikaf di Masjidil Aqsa. Tidak ada yang dapat menggantikan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, dosa kecil di Madinah dicatat sebagai dosa besar ya. Hati-hati, jangan berantem, jangan bermaksiat, karena yang awalnya dosa kecil akan dihitung sebagai dosa besar. Gitu, ya. Kalau ibu-ibu nanti pokoknya ikuti perintah Habib. Nanti yang pimpin Ustaz Daed sama Ustaz Daud. Nanti ada namanya gerbang 338. Itu adalah gerbang paling romantis di dunia. Karena di mana suami menunggu istrinya itu di gerbang 338. Di Madinah ada manusia terbaik di sana dimakamkan, yaitu Rasulullah SAW. Terdapat makam Nabi Muhammad. Sholat di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali pahala. Keutamaan tersebut meliputi sholat fardu dan sholat sunnah. 1000 kali pahala.
pahala. Kita sholat sekali di sini atau di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 rakaat. Kapan lagi kita bisa sholat 1000 rakaat ya di Masjid Nabawi? Makanya kalau orang yang haji itu ada istilahnya arba'in. Jadi 40 kali sholat jamaah di Masjid Nabawi. Itu namanya sholat arba'in. Ya, next. Nah, siapa yang sholat 40 kali waktu secara berturut-turut di Masjid Nabawi akan dibebaskan dari api neraka. Ini yang dikejar oleh orang-orang haji, terutama haji tamattu dari Indonesia. Madinah arba'in dulu bisa sholat 40 kali berturut-turut. Bebas dari api neraka, jaminan. Kiblat di Masjid Nabawi dan Masjid Kuba, keduanya di Madinah, merupakan kiblat yang paling khusus di muka bumi. Nah, di antara mimbar Nabi Masjid Nabawi dan rumah Rasul terdapat raudhah, semoga bisa masuk semua, amin. Ada teknik biar bisa lama di raudhah, bapak-bapak terutama. Tekniknya begini, ketika datang gak usah buru-buru ke depan, di belakang aja. Doanya jangan doa sambil berdiri atau duduk, doanya di sujud. Karena askar tidak berani menendang jamaah yang sujud. Tapi kalau bapak-bapak ada hasroh, kok doa begini didorong nanti. Itu pertama sholat paling belakang gak apa-apa. Ketika udah diusir, maju, sholat lagi, cepat-cepat sujud. Doa lagi yang lama. Kalau itu egois sebenarnya ya. Tapi itu cara ya, kalau ingin lama di raudhah. Kalau udah mulai ada askar mendekat, langsung sujud, doa aja di sujud. Ya, karena emang waktunya cuma sekitar 8 menitan ya semua. 8 menit itu bisa cuma buat 3 sholat sunnah. Sholat sunnah taubah. Nanti aku kasih tahu ya. Baik, ada 3 sholat sunnah. Itu. Nah, doanya di sujud, gak bakal ditendang sama askar. Tapi kalau kita udah begini-begini ya, didorong. Itu nanti di raudhah. Paham Bapak Ibu ya? Yang perlu repot mana nanti yang Aisyah, mana kalau udah masuk raudhah itu tempat mustajab, doa yang banyak di situ. Insyaallah ya, semoga doa paling penting jangan sampai lupa, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nanti minta juga ijazah dari Habib, nanya langsung, yaitu menyaksikan syahadat kita di depannya Rasulullah. Itu biasanya Habib mengijazahkan itu. Nyampe raudhah kita menyaksikan syahadat kita di depannya Rasulullah di raudhah itu. Nanti minta caranya sama Habib ya. Itu. Nah, biasanya yang laki-laki nanti diajakin Habib untuk menyaksikan syahadatnya di depannya Rasulullah SAW. Ini ada Masjid Kuba. Masjid Kuba. Yang alhamdulillah waktu itu saya pribadi jalan kaki ke sana sama suatu sore. Tapi nanti Bapak Ibu ke sana naik bus. Barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya sama dengan umroh. Karena waktu itu sahabat Ansar protes sama Rasulullah, orang Mekah enak tiap hari bisa umroh, bagaimana kita orang Madinah, gitu kan? Akhirnya Rasulullah bersabda, siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya sama dengan umroh. Jadi di Madinah aja udah dapat pahala umroh. Makanya kalau suruh istirahat biar bisa ikut city tour. Berapa ibu, bapak-bapak keliling kota Madinah, nanti naik bus, terus nanti ke Badar, ya, ke Jabal Malaikat, ya, ke Jabal Malaikat. Insyaallah di travel lain masih jarang yang ke Jabal Malaikat. Betul ya, Jamir ya. Jamir senang banget guling-guling di pasir ya. Satu-satunya gunung di Mekah yang ada pasirnya. Situ dulu malaikat turun membantu para sahabat Badar. Jangan pernah terbesit dalam hati kita bahwasanya kita bisa berangkat umrah karena uang kita, jangan pernah berpikir karena kita punya kekuatan, jangan ya. Selalu kita yakinkan bahwasanya Allah memampukan siapa yang dipanggil, bukan memanggil yang dimampukan. Jadi ingat-ingat itu, semoga nanti pertolongan. Jangan pernah ada takabur.
tawaf ya. Oh. Ya, atau dalam keadaan kita mau sholat, ini masih tertutup. Ya, bisa kita belum. Ya. Coba. Tutup dulu. Nah, ini namanya mode sholat. Ya. Ketika kita mau sholat, ini harus bahu kanan harus tertutup ya. Tapi ketika kita mau melaksanakan tawaf, ya, putaran pertama sampai putaran lanjut, kita bahu kanan dibuka. Ya, silakan dibuka. Ini mode tawaf. Ya. Biasanya aku membukanya ketika turun dari lift. Dari eskalator ya. Iya. Udah kelihatan kabarnya, tapi biasanya suruh buka dari sebelah kanan. Ya. Sekarang Pak Hari tadi udah dimasukin dulu. Dicepit dulu Pak. Yang kiri dicepit dulu. nah ini kan bahu kanan harus terbuka ya. Udahnya agak kiri tuh. Bahu kanan harus terbuka. Ini kita ketika mau melaksanakan tawaf, baik putaran pertama sampai putaran 7. Ini bahu kita harus terbuka ya. Jadi bahu kiri ini adalah Ka'bah, bahu kanan terbuka. Ini ada sejarahnya kenapa terbuka. Nah, dulu Rasulullah difitnah memiliki penyakit kulit. Maka Rasulullah menyuruh orang yang haji itu dibuka bahu yang kanan, nunjukin ke orang kafir bahwasanya umat Islam itu sehat. Itu ada sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'alaina ya dzal jalali wal ikram. Begitu kita masuk di Masjidil Haram, pintu 25 kita langsung akan melihat Ka'bah langsung di hadapan kita. Kita setiap sholat, waktu sholat 5 waktu kan usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblah. Tetapi kalau di sana dirubah yang tadinya mustaqbil